السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Kalimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke-15 dan 16 dari surat Al-Maidah. Wa huwa qauluhu ta'ala, aw hiya qauluhu ta'ala, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul kitab. Al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang pernah diberi kitab Taurat dan Injil. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kalian rasul-rasul kami. Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Rasul tersebut menjelaskan apa yang kalian sembunyikan dari kitab, dan Allah memaafkan sebagian besarnya. Masya Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memaafkan sebagian besarnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya, ilmu, dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengannya, dengan kitab tersebut, melalui sebab Rasul tersebut. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah berikan petunjuk mereka subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Biiznihi, dengan izinnya. Ay al-iznil qadari, dengan takdirnya. Yahdihim ila siratim mustaqim. Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum datang Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum turunnya Al-Quran, kitab yang terakhir, pernah turun kitab Injil, pernah turun kitab Taurat, diturunkan kepada Isa alaihi salam Injil, dan turunkan kepada Musa alaihi salam Taurat.
dan juga pernah diturunkan sebelumnya Suhuf Ibrahim, dan diturunkan pula kitab-kitab sebelum itu. Maka Allah panggil mereka ini pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihimassalam, yaitu kaum Nasara pengikut Nabi Isa dan kaum Yahudi pengikut Nabi Musa. Haulai ahlul kitab, mereka inilah yang disebut ahlul kitab. Ya ahlul kitab, Allah beritahu mereka dalam Al-Quran. Ini kan Al-Quran yang sedang kita bahas. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab terakhir kepada Nabi terakhir, penutup para Nabi. Allah memanggil para ahlul kitab, ya ahlul kitab, telah datang kepada kalian seorang Rasul yang menjelaskan semua yang kalian sembunyikan. Allah tahu kalau Yahudi dan Nasrani banyak menyembunyikan ilmu, banyak menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat dan apa yang ada dalam Injil. Ini berat sembunyikan, ini susah sembunyikan, ini kayaknya begini tidak menguntungkan disembunyikan. Tetapi dengan datangnya seorang Rasul Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya kitab Al-Quran, membongkar semua pengkhianatan mereka. yakni apa yang mereka sembunyikan dibuka dalam Al-Quran. Bahwa mereka tahu bahwa Taurat memerintahkan begini, mereka tahu bahwa Injil memerintahkan begini. Disebutkan semua satu persatu apa yang mereka sembunyikan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Telah datang kepada kalian cahaya ilmu dan kitab yang juga dari Allah. Mereka beriman, Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya. Mereka tahu itu. Tetapi yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti, merubah. Wa yukhfun, dan menyembunyikan ilmu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka sadar. Mereka tahu bahwa sungguhnya itu hukumnya demikian. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara ta'ala ma akhadahu Allah ala ahli al-kitab minal yahudi wan nasara wa annahum naqadu dhalika illa qalilan minhum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan apa yang Allah timpakan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian yang Allah angkat dari mereka. Masih ingat ayat-ayat sebelumnya? Allah menyatakan bahwa Allah telah mengambil perjanjian atas mereka, tetapi mereka tidak menepati janjinya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka yang menepati janjinya. Amarahum jami'an an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka yang sudah berjanji untuk melaksanakan kitab mereka yang diturunkan pada mereka. Allah katakan, berimanlah dengan Nabi yang telah aku utus. Diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahtajja alaihim bi ayatin qati'atin dalatin ala sihhati nubuwwatihi. Allah Subhanahu wa taala ihtajja, berhujjah, berargumen, berdalil. Bi ayatin qati'ah, dengan dalil yang sangat tegas, jelas, qati'ah,
yakni qat'i, bukti yang sangat jelas ala sihhati nubuwwatihi, tentang sahihnya, tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mereka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa kitab Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini menyebutkan sekian hukum, sekian perkara, sekian berita. Ada berita, ada hukum, ada perkara-perkara yang pernah disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil. Padahal mereka sembunyikan. Sehingga hati kecil mereka berkata, dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu tentang apa yang ada dalam kitab kita? Padahal kita sembunyikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mereka kenal, tidak membaca, tidak menulis, ummi. Dari mana kok ayat-ayatnya memberitakan berita-berita yang diberitakan di sini, di Taurat dan di Injil? Seperti ketika disebutkan neraka Sakor, alaiha 19, yang dijaga dengan 19. Ini ujian bagi manusia. Adapun orang beriman akan percaya, aman nabihi, kami beriman dengan berita ini bahwa Allah menjaga neraka itu dengan 19 malaikat. Orang kafir tertawa, cuma 19, jagoan kami lebih dari 19. Kata musyrikin. Sedangkan kata Yahudi dan Nasrani, dari mana mereka tahu? Dari mana dia tahu tentang berita ini? Padahal kita tidak pernah menghabarkan berita-berita ini. Kalau orang itu jujur, ini qalilun minhum, sedikit dari mereka, ada yang jujur. Maka berkata dalam hatinya, berarti dia dapat dari sumber yang sama dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Berarti dia dapat langsung dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang demikian dari Yahudi Nasrani? Ada. Tetapi sedikit. Allah katakan, illa qalilan minhum. Illa qalilan minhum. Kecuali sedikit sekali dari mereka. Allah dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, annahu bayyana lahum katsiran mimma yukhfuna minan 'anil nas. Apa di antara bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW? Apa di antara bukti kebenaran Al-Quran? Bukti kebenaran Al-Quran adalah memberitakan berita-berita yang disembunyikan oleh Yahudi dan Nasrani dari kitab mereka. Hatta anil awam min ahli millatihim. Bahkan sampai orang awamnya mereka, ahli millatihim, orang awamnya Yahudi, orang awamnya Nasrani, nggak ada yang tahu. Fa idza kanu humul musyar ilaihim fil ilmi, walaupun kadang mereka disebut dengan ilmu, alim ulamanya, tokoh agamanya, wala ilma inda ahadin fi dzalikal waqt illa ma indahum, sedangkan saat itu nggak ada yang tahu ilmu kecuali ruhbanuhum wa ahbaruhum. Ahbar dan ruhban. Ruhban jamaknya rahib-rahib, pendeta-pendeta. Ahbar adalah habr, maknanya penyandang ilmu. Hanya terkurung ilmu saat itu pada tokoh-tokoh pendeta mereka saja. Tiba-tiba muncul dari tengah-tengah orang Arab yang tidak membaca, tidak menulis. Muncul dari tengah-tengah orang Arab seorang mengaku nabi, kemudian berkata dengan kalimat-kalimat yang persis sama ada pada kitab mereka yang disembunyikan. Muncul tanda tanya. Kalau orang itu jujur akan berkata berarti ini juga nabi. Karena beritanya sama dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Maka mereka beriman. Tetapi ahlul kitab, walaupun mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak, benar-benar berita-berita yang hak, sesuai, cocok dengan apa yang mereka tahu dari kitab Taurat dan Injil, tapi sebagian besar mereka enggak mau jujur. Enggak kok, enggak ada dalam kitab kami. Enggak ada dalam kitab kami. Seperti berita tadi tentang penjaga neraka
liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Agar ahlul kitab bertambah yakin bahwa ini benar. Ini dari Allah. Maka hati kecil mereka semuanya percaya. Ini benar-benar Nabi. Ini benar-benar Rasul. Terutama pendeta-pendetanya. Karena mereka tahu, kok sama? Kok sama? Sebab tidak mungkin ada berita yang berbeda antara Nabi dengan Nabi lainnya. Di dalam kitab-kitab para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ada akhbar, ada ahkam, ada berita-berita, ada hukum-hukum. Kalau hukum-hukum mungkin berbeda, di sini dihalalkan, di sini diharamkan, di sini haramkan, di sini dihalalkan. Tetapi berita, apa mungkin berbeda antara nabi dengan nabi lainnya? Tidak mungkin. Mengapa? Kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda, berarti ada yang dusta. Tidak mungkin para anbiya berdusta. Sehingga kalau berita pasti sama. Berita tentang jannah, berita tentang neraka, berita tentang hari akhir, berita tentang hari kiamat, berita tentang penjaga neraka 19, pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Tetapi mereka sembunyikan. Apa betul? Berita alaiha 19. Kata pendeta-pendetanya, tidak benar itu. Mengapa? Membohongi dirinya sendiri. Hatinya berkata, kok tahu dia? Dari mana? Tapi ketika pengikutnya bertanya, enggak benar itu. Berarti dia mendustai hati kecilnya sendiri. Adapun seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, langsung percaya dan berkata, ini benar, aku beriman. Masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Nabi Musa, dan beriman kepada Nabi Isa sekaligus. Karena beritanya sama. Akidahnya dalam artian tauhid sama. La ilaha illallah. Hanya saja kemudian mereka mulai merubah-rubahnya, menambahnya, menguranginya, bahkan menambah dengan kesyirikan-kesyirikan seperti menuhankan Nabi Isa, menuhankan Nabi Uzair dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, kata beliau, ini adalah hujjah qati'ah, bukti yang sangat kuat atas kebenaran Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelaskan kebanyakan berita-berita yang mereka sembunyikan, hatta anil awam, bahkan disembunyikan dari orang awam, min ahli millatihim. Fa idza kanu humul musyar ilaihim fil ilmi, walaupun yang ditunjuk dengan nama ilmu, ahlul ilmi, pengajar ilmu dan sebagainya, padahal saat itu nggak ada yang tahu berita-berita tersebut kecuali mereka, dan mereka sembunyikan. Ternyata tiba-tiba Al-Quran memberitakannya dengan rinci. Fal harisu 'ala al-'ilmi la sabila lahu ila idrakihi illa minhum. Para pencari ilmu yang sungguh-sungguh ingin cari ilmu, mesti mereka akan mendatangi ahlul kitab, pendeta-pendetanya, ahbarnya waktu itu sebelum datangnya Islam. Wa yatyanur rasul bihadzal Qur'an, maka ketika Rasul membawakan Al-Qur'an dan ternyata berita-beritanya persis sama dengan berita-berita para anbiya sebelumnya, maka terbongkarlah kedustaan mereka. Bahkan hukum-hukum yang qadarullah Allah takdirkan sama, seperti rajam. Kata Nabi SAW, ada di kitab kalian. Tidak ada. Ada. Bawakan kitab kalian. Mereka bawa kitabnya. Dibuka oleh mereka. Tetapi jarinya menutupi bab tersebut. Tulisan tersebut. Kata Nabi, angkat jarimu. Diangkat jarinya, ternyata ada hukum rajam. Hukum riba
ada pada mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bukti-bukti ini sudah sangat jelas menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran agama yang dibawanya. Wa huwa ummi la yaqra wa la yaktub, padahal Nabi Muhammad SAW ummi, tidak membaca, tidak menulis. Kalaupun mencuri, mengambil kitab mereka, nggak bisa bacanya. Dari mana? Kok ada berita seperti itu dengan bahasa yang bagus dan indah, yaitu Al-Quran. Min adalli dalail ala al-qat'i bi risalatihi wa dzalika mithlu sifati Muhammadin fi kutubihim. Dan termasuk dalil yang sangat kuat adalah berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab-kitab mereka. Wa wujudul basyair bihi fi kutubihim. Dan datang pula di kitab-kitab mereka berita-berita gembira. Basyair, jamak basyirah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi di kitab Taurat dan Injil sudah ada. Mereka berusaha menyembunyikannya. Mereka berusaha menghapusnya. Mereka berusaha untuk membelokkan maknanya. Sampai hari ini masih tersisa berita-berita tersebut. Isyarat-isyarat tersebut. Bahkan sampai hari ini masih ada kalimat yang menyatakan aku akan mengutus. Kalimat aku akan mengutus berarti ada nabi lain selain Nabi Musa dan Nabi Isa. Iya kan? Akan kami utus. Maka tidak benar kalau yang diutus itu adalah yang ngomongnya. Karena yang ngomongnya di situ adalah nabi mereka. Menurut Injil mereka. Kami akan utus. Dan setelahku akan ada seorang nabi. Berita-berita ini tidak bisa dipungkiri. Ada dan masih ada jelas. Hanya saja sering mereka tafsirkan dengan tafsir lain. Apa diantaranya? Maknanya akan datang adalah orang-orang berikutnya. Dari pendeta-pendeta mereka. Yang gak tepat. Mengapa? Karena disebutkan di situ nabi, sedangkan mereka bukan nabi. Dan dari semenjak kitab-kitab itu turun sampai hari ini, gak ada nabi yang dakwahnya besar, diterima, diakui, dan bukti-buktinya meyakinkan seperti Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Oh, yang dimaksud mungkin bukan nabi ini, nabi yang itu. Tidak bisa. Mengapa? Gak ada. Yang mengaku nabi, semuanya terlihat kedustaannya. Tidak ada yang membawa kebenaran, tidak ada yang membawa bukti-bukti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala termasuk wujudul basyair, berita-berita gembira dalam kitab mereka akan datangnya seorang nabi, wa bayanu ayatir rajm, dan penjelasan ayat rajam yang ada pada mereka. Yang mereka berusaha menyembunyikan dengan jarinya, tapi Nabi mengatakan angkat jarimu, maka terlihatlah ayat rajam. Wa ya'fu an katsir, dan sekian banyak masih Allah maafkan. Apa maknanya dimaafkan? Tidak dibongkar. Ayatruk bayana ma la taqtadihi al-hikmah. Allah membiarkan, tidak menjelaskan apa yang mereka sembunyikan sebagian besarnya. Kalau mereka menyembunyikan 100 masalah, misalnya, Allah buktikan. Adakah di kitab kalian ini 1, 2, 3, 4, hanya beberapa saja. Sisanya nggak dibahas. Yang disembunyikan banyak. Tapi yang dibongkar, nih kalian sembunyikan ini kan, padahal ada. Yang ini juga ada di kitab kalian kan? Yang ini juga ada di kitab kalian kan? Yang ini juga ada kan? Mereka yang bodoh, orang awamnya akan berkata, nggak ada sih, nggak pernah dengar.
Karena memang gak pernah dikasih tahu oleh guru-guru mereka, oleh tokoh-tokohnya. Adapun tokoh-tokohnya tahu, hatinya mengatakan, iya, kok dia tahu ada dalam kitab kita. Tetapi mulutnya berkata tidak ada, mana? Disembunyikan. Agar pengikutnya jangan percaya pada Nabi yang terakhir ini, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kalian nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya. Yang biasa dijuluki cahaya adalah ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Nurun wa kitab. Ataf bayan. Ataf bayan. Yani dan itu bukan dua, tetapi namanya ataf bayan, menjelaskan. Nurun yaitu kitab. Itu ataf bayan. Barakallahu fiikum. Yustada'u bihi fi dhulumatil jahalah. Mengapa dijuluki cahaya? Karena Al-Quran akan menyinari, menerangi di kegelapan. Wa imayatid dhalalah. Orang-orang yang tadinya buta, gelap, nggak bisa lihat apapun, dengan cahaya dia bisa melihat mana jalan yang benar. Sehingga ilmu dijuluki dengan cahaya. Orang yang tidak punya ilmu seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bisa terperosok, bisa menginjak duri, bisa terjerumus dalam jurang yang dalam, bisa mengenai berbagai macam bahaya yang membinasakan dirinya karena berjalan dalam gelap. Demikian pula barakallahu fikum berjalan tanpa bimbingan Al-Quran sama seperti orang yang berjalan di jalan yang gelap, tidak tahu mana hak mana batil, enggak tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang bermadarat untuk dirinya. Dia enggak tahu apa yang menyelamatkan dan apa yang akan mencelakakan. Dia enggak tahu, gelap. Tetapi dengan bimbingan Al-Quran terang benderang, tahu mana yang menyelamatkan dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yani mubin, yang sangat jelas dan menjelaskan. Likulli ma yahtajul khalqu ilaihi min umuri dinihim wa dunyahum. Yani menjelaskan apa yang dibutuhkan, apa yang dihajatkan oleh makhluk-makhluk. Apakah pada urusan agama mereka atau urusan dunia mereka. Dunia banyak macam-macamnya. Semua bisa dimakan, bisa diminum. Iya kan? Tetapi ada ayat yang ini jangan dimakan, jelek. Yang ini jangan diminum, jelek. Dunia, tapi diatur oleh Allah. Sehingga kita selamat dari sekian mara bahaya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu busuk, menjijikkan, min amali syaitan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-maitah, bangkai, darah, daman wasfuhan, walahma khinzirin, juga hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah yang memancar, daging babi, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sehingga kita selamat. Bayangkan kalau bangkai dimakan, sudah banyak bahayanya. Itu baru dunia. Belum ancaman Allah di akhirat barang siapa yang makan makanan yang haram. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula agama mereka dijelaskan oleh Allah aturannya. Apa ada agama yang seperti ini? Tidak ada. Agama apapun kita lihat kayaknya bebas-bebas aja. Gak ada aturan apa-apa. Apa aturan yang mereka pegang?
Hampir nggak ada. Semuanya boleh, bebas. Padahal kalau mereka benar-benar merujuk kepada kitab-kitab mereka, hijab ada di kitab mereka. Sampai yang sekarang ada kitab berita tentang hijab, berita tentang haramnya khamr ada. Tapi itu nggak dipedulikan oleh mereka. Ikhwani wa a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka sembunyikan, sebagian mereka tidak ajarkan, sebagian sengaja mereka rubah dengan kesepakatan mereka. Tsumma dzakara man alladhi yahtadi bihadzal Qur'an. Kemudian dijelaskan siapa saja yang terbimbing dengan Quran ini. Wa ma huwa as-sababu alladhi min al-'abdi li husuli dzalik. Dan dijelaskan pula apa yang harus dijalankan oleh seorang hamba dari sebab-sebab supaya dia mendapatkan bimbingan itu. Dijelaskan. Kata Allah, yahdi bihillah. Allah memberikan hidayah dengan sebab itu. Man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Siapa yang mengikuti keridhaannya akan terbimbing ke jalan-jalan keselamatan. Yani siapa yang mau mengikuti Al-Quran tersebut, siapa yang mau mengikuti cahaya tersebut, siapa yang mau mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasul tersebut, dia terbimbing ke dalam jalan keselamatan. Yahdi bihi man ijtahada wa kharasa ala bulughi mardatillah. Siapa yang bersungguh-sungguh berijtihad mencapai keridhaan Allah, wa sara qasduhu hasanan, dan benar-benar niatnya baik, akan terbimbing ke jalan selamat. Allati taslam sahibuhu minal azab. Mengapa disebutkan subulas salam, jalan keselamatan? Karena orangnya akan selamat dari azab. Wa tusiluhu ila daris salam, dan akan mencapai atau akan memasuki darussalam, surga. Darussalam, negeri keselamatan. Wa huwa al-ilmu bil haqqi wal amal bihi. Apa itu yang akan menyebabkan seseorang terbimbing ke jalan selamat? Al-ilmu bil haqqi wal amal bihi. Hanya dua. Mengenali ilmu yang hak, yang kedua mengamalkannya. Hanya dua. Ijmalan wa tafsilan, dengan global dan dengan rinci. Pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan. Alhamdulillah, kalian semua tulab ilmi. Kalian para pencari ilmu, para santri, bahkan seluruh kaum muslimin harusnya menjadi tulabul ilm, pencari ilmu. Mengapa? Karena itu jalan selamat. Tidak ada jalan selamat kecuali satu jalan ini. Ilmu wal amal. Belajar dan amalkan. Orang tidak tahu, tidak punya ilmu, itu kemungkinan besarnya tersesat. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja akan mencelakakan. Dia tidak tahu jalan ke negeri fulani, dia tersesat, kelaparan, dan mati di tengah padang pasir karena nggak tahu jalan. Urusan memasak saja nggak punya ilmunya, meracuni orang, mati 31 orang karena salah memasak. Itu dunia kecil. Tetapi kalau salah jalan dalam beragama, salah jalan dalam beramal saleh, maka dia tersesat, dan mengerikannya adalah neraka selama-lamanya. Bukan saya nggak sengaja, saya kesasar. Kenapa saya diadab? Karena engkau tidak mau tahu, bukan tidak tahu. Tidak mau tahu, tidak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau membahas tafsir Al-Quran, nggak mau mempelajari hadis-hadis, nggak mau mempelajari agamanya sendiri. Kemudian salah. Siapa yang salah? Apakah itu tidak sengaja? Sengaja. Kamu memang tidak peduli dengan ilmu.
Kamu memang nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Padahal dengan itu, dengan ilmu, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan ke dalam cahaya. Kegelapan itu membawa kesesatan. Kalau gelap, pasti kamu nggak tahu jalan. Kalau nggak tahu jalan, pasti akan tersesat. Maka carilah cahaya, carilah ilmu, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Sunnah. Ayadulumatul kufri wal bid'ah wal ma'siyah wal jahl wal ghaflah. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan kekafiran, kegelapan kebid'ahan, kegelapan maksiat-maksiat, kegelapan kebodohan-kebodohan, kegelapan kelalaian-kelalaian. Allah selamatkan mereka dengan Al-Quran ila nuril iman, kepada cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya ilmu, cahaya dzikr. Wa kullu hadhil hidayah biidznillah. Semua bimbingan-bimbingan ini, petunjuk-petunjuk ini dengan izin Allah. Alladzi ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Semuanya dengan takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yahdihim ila siratim mustaqim. Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus. Walhamdulillah, sangat jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat jelas dalam tafsir yang ringkas ini bahwa jalan selamat adalah mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, dan kemudian mengamalkannya. Itu jalan selamat. Tidak tahu akan celaka, tahu tapi tidak beramal juga akan celaka. Yahudi tahu, punya ilmu, tapi nggak punya amal. Maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasara punya amal, tetapi tidak punya ilmu. Beramal tanpa ilmu, dia akan salah. Berilmu, tidak mau beramal, ya kurang aja. Maka dijuluki yang ini sesat, Nasara, yang ini dimurkai oleh Allah. Tahu, tapi tidak mau beramal. Adapun yang selamat, yang belajar, berilmu, dan kemudian mengamalkan ilmunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.